Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anakku semuanya. Masih tetap semangat di rumah bersama keluarga ya. Tetap belajar. Dan hari ini Pak Azam akan menyampaikan materi bab yang pertama. Dan yang akan dijelaskan oleh Pak Azam kali ini subbab yang pertama, ruang dan interaksi antar ruang. Nah, anak-anakku semuanya, sebelum kalian belajar menyimak di pagi hari ini, awali belajar kalian dengan berdoa ya. Jangan lupa itu. Anak-anakku semuanya, pagi yang bahagia kali ini, hari ini Pak Azam akan menjelaskan ruang dan interaksi antar ruang. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, kalian bisa mendeskripsikan, menganalisis, mengevaluasi, dan memetakan materi ruang dan interaksi antar ruang tentang penyebaran COVID-19 dengan penuh tanggung jawab dan rasa syukur, serta menyajikan hasil telaah dengan percaya diri dan santun. Pengertian ruang. Ini adalah bumi di mana tempat kalian tinggal. Ini adalah rumah tinggal, kamar tidur, kamar mandi. Jadi, adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan ataupun sebagian yang digunakan makhluk hidup untuk tinggal. Ruang juga mencakup perairan yang terdapat di permukaan bumi, yaitu laut, sungai, danau, ataupun yang ada di bawah permukaan bumi. Setiap ruang di permukaan bumi memiliki ciri khas tertentu yang berbeda antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Dan perbedaan karakteristik ruang inilah yang menyebabkan interaksi antar ruang satu dengan yang lainnya. Adapun syarat interaksi antar ruang, syarat yang pertama adalah saling melengkapi. Kondisi saling melengkapi terjadi jika ada dua atau lebih wilayah yang berbeda komoditas yang dihasilkan. Sebagai contoh, daerah pegunungan menghasilkan sayuran, berbeda dengan daerah pesisir yang menghasilkan garam dan ikan. Perbedaan inilah yang mengakibatkan saling melengkapi satu sama lain, sehingga terjadi interaksi antar ruang dan menghasilkan makanan yang enak dari hasil pegunungan dan pesisir. Syarat yang kedua adalah kesempatan antara. Kesempatan antara merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Sebagai contoh, wilayah A penghasil sayuran, sedangkan B penghasil garam dan ikan yang memiliki jarak 5 km. Sedangkan daerah C menghasilkan garam dan ikan, namun jarak antara A dan C 2 km. Maka akan terjadi interaksi yang sangat kuat antara daerah A dan daerah C, karena kecenderungan lebih dekat daerah A ke C ketimbang daerah A ke daerah B. Syarat yang ketiga adalah kemudahan transfer. Kemudahan transfer atau transfer ability adalah kemudahan distribusi barang akibat sarana dan prasarana yang mendukung. Sebagai contoh, daerah A menghasilkan sayuran, daerah B menghasilkan garam dan ikan yang memiliki jarak 5 km, sedangkan daerah C juga menghasilkan garam dan ikan memiliki jarak antara A dan C sepanjang 4 km. Namun,
daerah A dan C terkendala dengan sarana dan prasarana, sehingga interaksi melemah. Sedangkan antara A dan B memiliki sarana prasarana yang memadai, sehingga interaksi semakin kuat antara daerah A dan daerah B. Selanjutnya untuk interaksi antar ruang sebagai berikut. Nah, anak-anak, perhatikanlah peristiwa berikut ini. COVID-19 awal muncul di negara Cina, saat ini menyebar ke seluruh dunia. Tak luput pula Indonesia. Begitu pula Bali juga terjangkit COVID-19. Sekarang silakan jawab pertanyaan berikut ini. Baik, itulah materi yang disampaikan oleh Pak Azam, dan ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab ya. Saya tunggu jawabannya dan semoga kalian lebih paham ketika menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Pak Azam. Nah, saya tunggu jawabannya hingga esok ya. Saya tunggu, jangan sampai tidak mengerjakan ya. Silakan berdiskusi bersama keluarga di rumah. Boleh lihat materi-materi yang sudah Pak Azam jelaskan. Terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.